Selamat pagi anak-anak, selamat pagi juga kepada Bapak, Ibu yang hari ini bisa menemani putra-putri tercintanya untuk mengikuti pembelajaran daring agama Hindu. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam. Nah, pada kesempatan ini juga Ibu ingin mengingatkan juga kepada anak-anak bahwa kalian harus tetap menjaga pola hidup bersih, tetap mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Walaupun pembelajaran kita melalui daring, ada jarak, tidak ada tatap muka, tapi Ibu mengharapkan kalian tetap semangat mengikuti setiap pertemuan dalam pembelajaran. Semangat, 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 yes! Anak-anak, untuk absensi hari ini, Ibu sudah mengirimkan link pada WA Group. Anak-anak nanti bisa mengisi link tersebut setelah video pembelajaran ini berakhir. Baiklah, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini itu berkaitan dengan Punarbawa. Ibu mengharapkan setelah video pembelajaran ini berakhir, anak-anak bisa atau mampu mengerti apa itu Punarbawa, apa penyebab terjadinya Punarbawa, dan apa tujuan dari Punarbawa tersebut. Agama Hindu sendiri memiliki 3 pondasi dasar yang menjadi pedoman dalam setiap ajarannya, yang disebut dengan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. 3 kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama itu ada Tatwa. Tatwa itu di dalamnya berkaitan dengan filsafat ketuhanan. Yang kedua itu Susila, berkaitan dengan tata krama, sopan santun kita dalam berperilaku. Yang ketiga itu ada upacara yang berkaitan dengan upakara yatnya. Nah, jika diibaratkan kerangka dasar agama Hindu ini seperti sebutir telur. Nah, sekarang coba anak-anak bayangkan bagaimana sih rupa telur. Pasti kalian ingat karena terus makan telur di rumah. Nah, telur itu terdiri juga dari 3 bagian. Ada kuning telur. Jika dikaitkan dengan kerangka dasar agama Hindu itu berkaitan dengan Tatwa. Putih telur dia berkaitan dengan Susila, dan kulit paling luarnya itu berkaitan dengan upacara. Nah, ketiga bagian ini tidak boleh rusak satupun. Jika rusak, pasti telur yang akan mau kita makan ini tidak jadi kita makan. Nah, begitu juga dengan kerangka dasar agama Hindu. Ketiganya itu harus saling membantu, saling mendukung. Begitu juga di dalam kerangka yang pertama, yaitu Tatwa ini, di dalamnya menjelaskan tentang Srada. Srada itu yaitu keyakinan. Agama Hindu memiliki 5 dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Yang pertama itu Brahman. Kita percaya bahwa Sang Yang Widi itu benar-benar ada. Yang kedua Atman. Percaya akan adanya Atman sebagai sumber hidup makhluk hidup. Yang ketiga Karmapala. Kita mempercayai bahwa setiap perbuatan pasti akan mendatangkan hasil. Yang keempat Punarbawa, dan yang kelima Moksa sebagai tujuan akhir umat Hindu. Nah, Punarbawa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah bagian dari Pancasrada yang keempat. Punarbawa ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata punar yang artinya kembali dan bawa yang artinya lahir. Dari 2 kata ini maka dapat diketahui bahwa Punarbawa itu memiliki arti lahir kembali. Dilahirkan kemana? Dilahirkan ke bumi. Semua manusia yang meninggal akan lahir, dan yang akan lahir
pasti nantinya akan meninggal. Jadi dapat dikatakan semua orang akan mengalami punarbawa. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab seseorang mengalami punarbawa? Nah, di dalam tubuh manusia terdapat jiwatman. Atman yang menghidupi tubuh manusia itu disebut jiwatman, di mana segala perbuatan baik yang disebut subha karma dan perbuatan buruk yang disebut asubha karma itu melekat pada jiwatman. Nah, perbuatan-perbuatan inilah yang menentukan seseorang itu masuk ke alam neraka ataupun ke alam sorga. Nah, setelah dari sorga atau neraka inilah manusia akan dilahirkan kembali membawa sisa-sisa atau bekas-bekas perbuatan yang disebut karma wasana. Inilah yang menjadi penyebab manusia dilahirkan ke dunia. Sampai di sana, semoga anak-anak mengerti dan memahami pengertian dari punarbawa. Nah, untuk selanjutnya yang Ibu bahas adalah tujuan dari punarbawa. Apa yang menjadi tujuan dari manusia itu dilahirkan ke dunia? Manusia dilahirkan ke dunia tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup? Dengan cara menerapkan ajaran-ajaran subha karma. Yang mana termasuk ajaran-ajaran subha karma? Ajaran-ajaran perbuatan baik. Yang termasuk perbuatan baik, berpikir yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, yang disebut dengan Trikaya Parisudha. Nah, anak-anak, perbuatan-perbuatan baik inilah yang nantinya mengantarkan kita pada tujuan utama dari umat Hindu. Ayo, apa tujuan utama dari umat Hindu sebenarnya? Apakah neraka? Tidak. Ataukah surga? Juga tidak. Tujuan utama adalah mencapai moksa, yaitu bersatunya jiwatman dengan Sang Yang Widi. Jadi jika Atman sudah bersatu dengan Sang Yang Widi, artinya Atman tersebut sudah mencapai moksa dan tidak akan mengalami punarbawa lagi, tidak akan menderita dalam kehidupan di dunia ini lagi. Nah, anak-anak, sampai di sana penjelasan Ibu mengenai pengertian punarbawa, apa penyebab terjadinya punarbawa, tujuan dari punarbawa. Ibu mengharapkan kalian sudah memahami dan mengerti dengan penjelasan Ibu. Tetapi jika masih ada materi dan penjelasan Ibu yang belum kalian pahami, kalian bisa mengirimkan pertanyaan kalian melalui chat di WA group. Nanti Ibu akan membalas melalui voice note. Sekarang kalian bisa melihat di layar sebelah Ibu. Di layar sebelah Ibu ada 5 buah pertanyaan yang Ibu sudah siapkan. 5 pertanyaan ini, pertanyaan yang Ibu buat ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian mendengarkan, memahami penjelasan Ibu melalui video ini. Nah, jawaban yang kalian buat, kalian tuliskan pada kertas lampiran dan nanti jawabannya difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Dan nilainya nanti akan Ibu share di WA group. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan berbicara tentang surga Syuta dan neraka Syuta. Nah, akhir kata sekian yang dapat Ibu jelaskan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran daring dengan baik, dan juga kepada Bapak Ibu sudah menemani putra-putri tercintanya sampai akhir dari pembelajaran daring agama Hindu ini. Akhir kata, Ibu mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.